khusus perpajakan itu 138,9. Itu luar biasa naiknya ya, 20,57%. Tapi hati-hati, tadi saya sudah jelaskan di depan, ada low base effect. Karena tahun lalu sebulan pertama minus 33,08. Data-data seperti ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantah opini ekonomi melesu, pajak hasilnya kok seret. Oh enggak, itu neto. Sebenarnya brutonya enggak seburuk itu, kan itu alasannya. Nah, tapi untuk bulan ini malah saya bisa gunakan hal yang sama untuk mengatakan sebetulnya enggak seheboh 30,7 dong. Kalau brutonya kan hanya 7 yang benar-benar dampak perekonomian. Kira-kira gitu. Ya, dia turun. Jadi kalau pajak dibandingkan 25 naik. Selama sebulan ya maksudnya, turun. Ya, realisasi Januari itu 14% turunnya. Perolehan bea cukai selama sebulan 22,6 triliun. Lebih buruk dari 2025, bahkan lebih menjadi yang terburuk selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya turun realisasi PNBP ini, cuma di sini untuk membangun sentimen positif, kalau tidak memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan BUMN, maka masih tumbuh 6,7%. Ya pemerintah sudah membuat masalah sendiri dengan tidak menerima lagi dari BUMN yang dikasih ke Danantara. Lah nanti Danantara masuknya ke APBN bagaimana? Sampai sekarang belum jelas ya. Kita belum tahu, belum ada skemanya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rezeki dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen kali ini melanjutkan asesmen sebelumnya terkait dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN selama sebulan di tahun 2026. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah mendapati tabel ini ya, tabel yang diperoleh dari siaran pers Kementerian Keuangan dan juga bisa kita unduh naskah paparannya di laman dari Kementerian Keuangan yang disebut dengan APBN kita edisi Februari 2026. Kalau edisi Februari datanya sampai 31 Januari ya. Kita sudah melihat tabel postur ini. Secara umum sudah kita lakukan assessment terdahulu sesi 1. Nah, sesi ini saya khusus melakukan analisis terhadap bagian pendapatan negara. Jadi postur pendapatan negara. Jadi yang A ya kalau di tabel ini. Di situ kalau kita lihat memang pendapatan negara selama sebulan ini diperoleh 172,7 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan 138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 33,9 triliun. Lalu penerimaan perpajakan itu terdiri dari 2 kelompok, disebut penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak itu lebih sempit dari perpajakan. Nah ini yang penting ya, karena dalam bahasa sehari-hari kan seolah-olah sama itu. Nomenklatur APBN beda ya. Perpajakan itu terdiri dari pajak ditambah dengan bea dan cukai. Nah kalau pajak itu hanya pajak saja. Pajak itu bisa dikaitkan dengan Direktorat Pajak ya. Sementara bea dan cukai memiliki Direktorat Jenderal tersendiri. Kurang lebih begitu ya. Lalu ada penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Ini angka-angkanya, nanti kita akan ulas satu-satu. Nah, asal-usul angka tersebut adalah dari tabel ini. Nah, hanya tabel yang disajikan oleh Kementerian Keuangan itu hanya menyoroti 2 tahun ya, 26 dan 25. Dibandingkan nih, selama sebulan 2026 dibandingkan dengan sebulan di 2025 itu bertambah atau berkurang. Namanya pertumbuhan ya. Kemudian dari sisi capaian terhadap targetnya, kan ada APBN 2026, ada APBN 2025. Terhadap target masing-masing sebulan itu sudah dapat berapa persen, kurang lebih begitu. Nah mari kita lihat tidak hanya 2 tahun ini, tapi 10 tahun terakhir, itu asesmen saya. Kalau dilihat 10 tahun terakhir, itu memang 2026 ini selama sebulan termasuk tumbuhnya cukup baik ya, 9,44%. Jadi 172,7 itu bertumbuh 9,44% dibandingkan sebulan 2025 yang Januari ya, yang waktu itu hanya mencapai 157,8. Jadi tumbuh. Jadi yang biru menunjukkan nominal pada masing-masing tahun dari 2017 sampai 2026.
Sedangkan yang orange, garis orange menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Maka 9,44 nih kalau sepintas kita lihat itu lumayan ya, lebih besar, lebih tinggi dari 24 dan 25, tapi masih kalah dengan tahun-tahun 22, 23 lah, dua itu. Itu secara tumbuh. Nah, di sini juga kita jadi paham yang disebut dengan low base effect ya. Tidak hanya untuk angka ini, untuk angka yang lain juga. Kalau pada satu tahun dia mengalami penurunan, tumbuh, apalagi kontraksi, artinya minus, maka tahun berikutnya tumbuh lebih tinggi yang signifikan tuh harus kita pahami ada faktor database yang rendah. Jadi karena turun, maka naikan berikutnya itu sebetulnya secara real tidak heboh-heboh amat. Nah, contohnya adalah pendapatan ini. Kalau dilihat gambar batangnya, nominalnya, 2020 lebih baik dari 2025. Tapi lihat, lebih rendah dari 23 dan 24 selama sebulan loh. Kan batang birunya ini relatif di bawah 23, bukan relatif, di bawah 23 dan 24. Memang di atas 25. Bisa dikatakan capaian 2026 selama sebulan ini tidak buruk, tapi juga tidak termasuk yang berkinerja baik gitu. Tumbuh 9,44%, itu adalah pertumbuhan yang relatif wajar karena 2 tahun berturut-turut sebulan pertama mengalami penurunan, yaitu di 24 dan 25. Itu secara kinerja nominal dan secara kinerja pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan target pada tahun yang bersangkutan? Nah, gambarnya ini. Tadi sama kan 172,7 triliun pendapatan yang diperoleh. Itu dari targetnya berapa persen? Nah, ternyata 5,50%. Nah, karena angka 5,50% ini ya terbilang rendah karena sebelum-sebelumnya capaian satu bulan itu ya relatif lebih tinggi itu dari 21, 22, 23, 24 dan bahkan dengan 25 hanya sedikit lebih baik. Tadi ya, secara nominal jauh dia lebih tinggi dari 25. Secara pertumbuhan otomatis juga tadi sudah disebut 9,44. Tapi secara target dari APBN tahun yang bersangkutan sebetulnya relatif sangat biasa. Mengapa? Ya salah satu sebabnya target APBN 2026 itu memang terindikasi ketinggian. Nah, mengapa ketinggian? Ambisius lah sebut. Karena itu disusun pada pertengahan tahun 2025. Ya ditetapkan sih September, tapi nyusunnya kan di bulan Juli itu. Nah dibahas Agustus September, tapi tetap konteks cara menghitungnya dari sampai dengan bulan Juli ya. Bisa dikatakan bahkan adalah satu semester. Sehingga ada optimisme yang tinggi waktu itu masih terhadap pendapatan. Lalu dibuat lagi target pendapatan tahun berikutnya yaitu 26 ini menjadi tinggi. Ternyata setelah realisasi setahun, pendapatan negara tidak sebagus yang diharapkan pada saat disusun APBN 2025 dan bahkan pada saat pertengahan tahun ketika dibuat APBN yang baru untuk 2026. Akibatnya secara persentasi ya biasa aja 5,50% dari target ya. Ini dulu. Nah, kita belum tahu ke depannya ya. Ini ya sebulan itu sebetulnya belum menentukan apa-apa terhadap perjalanan sisa 11 bulan. Ini hanya buat kita pemirsa di kanal saya ini mendiskon lah, kalau saya istilahnya mendiskon ya. Karena kalau kita lihat waktu siaran pers itu ada kesan bahwa ini pendapatan negara pulih, semua membaik gitu, luar biasa lah capaiannya. Enggak, ya membaik dibandingkan tahun lalu, tapi sebetulnya ya belum pulih, karena kan gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, saya ambil lagi yang di paparan itu yang khusus pendapatan negara. Jadi sumbernya gambar ini di paparan ya, saya hanya capture ya. Tadi 172,7 itu ya tumbuhnya kan tadi 5,5%. Maaf, tumbuhnya 9,44, di sini ditulis 9,5 ya. Tadi kita menyebut capaiannya 5,50% dari target. Targetnya kan 3.153,6 triliun. Ini benar nih 5,50. Dan rinciannya ada perpajakan, ada PNBP. Kalau penerimaan hibah memang karena terlalu kecil hibah dari luar negeri ya biasanya tidak dianalisis. Nah kalau kita lihat angka-angka ini, ya kita bisa melihat perpajakan naiknya berapa, pajak berapa, bea dan cukai berapa, PNBP berapa. Kalau dilihat growth-nya memang bagus-bagus ya, tapi bea dan cukai itu negatif tuh, pakai tanda kurung. PNBP juga negatif, artinya sebulan pertama ini lebih rendah dari sebulan pertama di tahun lalu 2025. Tapi kita lihat angka-angka ini sumbernya ya, itu APBN-nya. Target berarti target perpajakannya ada, target penerimaan pajaknya ada,
bea dan cukainya ada. Pajak dan bea cukai itu rincian dari perpajakannya. Nah, rincian dari pendapatan negara, perpajakan, PNBP, dan hibah. Dua. Nah, mari kita lihat kalau 10 tahun. Kan begitu ini kita maksud assessment ini. Nah, ini kita gambar khusus perpajakan. Jadi pendapatan sudah. Perpajakan diperoleh 138,9 triliun. Ingat tadi kalau keseluruhan pendapatan kan 172,7, ya ini khusus perpajakan itu 138,9. Itu luar biasa naiknya ya, 20,57%. Wah, kan pertumbuhan 20,5% itu kan udah, kalau jadikan bahan cerita luar biasa lah. Tapi hati-hati, tadi saya sudah jelaskan di depan, ada low base effect. Karena tahun lalu sebulan pertama minus 33,08. Jadi setelah jatuh 30-an%, naik 20% itu kan hanya melewati tahun itu saja yang tinggi. Tapi kalau dibandingkan tahun sebelumnya, kalau dilihat angka ini, pendapatan sebulan 2026 itu setara saja dengan 2022 yang 134 ya, jauh lebih rendah dibandingkan 23 dan 24. Jadi dengan demikian terjadi perbaikan. Saya juga tidak ingin membuat opini seolah-olah semuanya buruk. Ini ya baik, jelas membaik dibandingkan 2025 dalam hal perpajakan ini ya. Tapi belum seperti tahun-tahun yang lama gitu loh. Nah, jadi kalau low base effect itu umpama 25 ini normal, sebutlah sama dengan 24 atau turun sedikit, bukan turun 33%, maka kinerja 25 ini kan buruk jadinya. Tapi karena 25-nya turunnya drastis, maka kinerja 26 ini seolah-olah baik. Nah, saya ambil jalan tengah saja. 2026 ini lebih baik dari 2024, tapi masih lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 22 sampai 24. Lalu bagaimana dengan targetnya? Nah, kalau dilihat dari target lebih kelihatan lagi, hanya 5,16%. Tadi kalau seluruh pendapatan 5,5 ya, tapi kalau perpajakan itu mencapainya 5,16. Kalau birunya sama angkanya sehingga tidak saya perlihatkan lagi. Tumbuh 5,16 itu adalah pertumbuhan yang lebih baik dari tahun 25, tapi lebih buruk dari 21, 22, 23, 24 secara persentasi tumbuh tahun ke tahun. Artinya kembali menegaskan kinerja sebulan ini belum memperlihatkan prestasi ya, belum bisa dibanggakan. Ini bisa disebut hanya membuat yang tahun kemarin begitu buruk, ini sudah mengalami perbaikan. Sampai situ. Jadi ketika berita media, apalagi di jumpa pers itu kita lihat seolah-olah terjadi kinerja yang luar biasa di sebulan ini. Enggak sebetulnya kalau menurut saya berdasarkan angka ini. Itu perpajakan. Nah, kita tahu si perpajakan itu tadi terdiri dari pajak dan bea dan cukai, dua kelompok besar. Bea cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai, pajak Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, ini ada rinciannya nih. Nah, kalau pajak itu ada PPh, ada PPN, lalu ada pajak lainnya ya. Nah, PPh itu PPh badan, PPh orang per orang, PPh 21, kemudian PPh final. Nah, kalau PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah, pajak lainnya itu secara prinsip yang dulu-dulunya cukup besar itu adalah seperti materai ya. Tetapi karena ada masalah dengan sistem ya, sehingga diberlakukan orang deposit dulu ya, itu maka pajak lainnya ini juga menampung yang belum terklasifikasi ke jenis pajak yang lain. Termasuk juga di situ ada PBB ya, tapi PBB untuk yang bukan PBB pemerintah daerah, tapi yang PBB perkebunan dan PBB sumber daya alam wilayahnya ya. Pajak bumi bangunan terkait dengan wilayah eksplorasi sumber daya alam dan perkebunan besar. Ini rinciannya, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ini saya ambil dari paparannya Kementerian Keuangan ya, bukan dari saya ini. Nah, kalau dilihat begitu, yang ditulis di tabel tadi itu yang neto ini. Jadi didapat 116,9 khusus pajak ya. Tadi kalau si perpajakannya kan 138,9. Nah, yang khusus pajak itu 116,2. Naiknya luar biasa ya, 30,7% dibandingkan tahun 2025. Tapi itu neto karena dalam 2 tahun ini, setahun lebih ini, Kementerian Keuangan mulai memublikasi pajak itu sebenarnya ada bruto, ada netonya. Nah, karena di prosesnya ada restitusi. Jadi ada orang yang bayarnya kebanyakan atau titip ternyata kebanyakan di periode sebelumnya. Dia berhak ambil, dikembalikan, restitusi namanya.
Nah, restitusi di tahun 2026 ini selama sebulan itu 54,1 triliun. Tahun lalu di 2025 itu restitusinya 70,2 triliun. Nah, karena itu kalau dilihat bruto tanpa menghitung restitusi, sebenarnya pajak hanya naik 7%. Nah, yang paling ujung ya. Nah, ini saya gunakan di tahun lalu. Data-data seperti ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantah opini ekonomi melesu, pajak hasilnya kok seret, bahkan jauh dari harapan. Oh enggak, itu neto. Sebenarnya brutonya enggak seburuk itu, kan itu alasannya. Karena bruto itu kan berarti terkait betul-betul dinamika pada saat itu. Dengan maksud menjelaskan dinamika ekonomi di bulan-bulan tertentu 2025 kemarin, bahkan sepanjang 2025 itu masih bagus, diperlihatkanlah angka bruto. Nah, tapi untuk bulan ini malah saya bisa gunakan hal yang sama untuk mengatakan sebetulnya nggak seheboh 30,7 dong. Karena itu neto itu. Kebetulan aja yang restitusi lebih sedikit, bukan kebetulan ya, restitusinya lebih sedikit. Kalau brutonya kan hanya 7 yang benar-benar dampak perekonomian, kira-kira gitu. Tentu ini bisa Ibu Bapak bisa melakukan pencermatan sendiri. Ini ada keterangan nih, apa alasannya, lalu ada gambar merah, ada hijau, itu naik masing-masing bruto dan neto, ya kan. Ada alasan di mana restitusi itu yang banyak adalah di PPh badan, itu juga banyak sekali, brutonya 20,6, netonya 5,7, banyak orang restitusi. Nah, kalau yang begini, data ini nggak cukup untuk dianalisis ya. Restitusi kelebihan ini apakah karena sistem gitu ya, atau karena, mohon maaf ini, diinjak kaki gitu, lu bayar dulu aja deh untuk menyelamatkan APBN 2025. Misal nih. Saya ingin katakan sekali lagi, ini dugaan dari sisi pengamat ya, saya tidak bisa memastikan. Kalau bahasa ngepopnya tuh ijon, lu bayar aja dulu deh. Dengan demikian pendapatan negara yang tercatat dan dalam ini pajak di 2025 itu tinggi gitu. Beberapa pihak diminta cepat kamu taruh aja, nanti kalau ternyata kelebihan kami kembalikan. Nah, itu restitusi. Tapi bisa juga memang karena sistem ya, karena misalnya PPN, PPh badan itu punya kecenderungan memang mereka naruh lebih besar ya, deposit ya. Dengan demikian lebih banyak ijon di 2024 hingga restitusi di 2000. Ini ijon ini tanda petik ya. Di 2025 yang 70,2, sementara yang tahun ini cuma 54,1, bahkan dikatakan juga deposit yang masih tercatat pada pajak lainnya dan lainnya itu belum dipindah bukukan. Jadi ini ada masalah administrasi yang memang wajar lah ya, sehingga ada restitusi dan sebagainya. Cuma kita akan lihat nanti di bulan Februari apakah restitusinya meningkat, karena kecenderungan restitusi itu biasanya Januari, Februari, Maret, April ya pada umumnya gitu, dan terutama sampai Maret lah. Kita masih lihat nanti seberapa restitusinya ya. Tapi sejauh ini bisa dikatakan ini masih penjelasan pemerintah, Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan ini masuk akal. Tapi sekaligus juga menguatkan analisis saya di depan tadi, ya sebetulnya belum ada kondisi yang melonjak signifikan. Membaik dibandingkan 2025, tapi belum pulih seperti 24, 23. Ya belum, karena begini nih faktanya. Dan kelihatannya entah itu Kortek, entah itu administrasi lain, terutama Kortek ya, sedang lagi proses terus untuk dibenahi, sehingga banyak data-data administrasi yang memerlukan penyesuaian nantinya disajikannya. Tapi boleh juga dong, rumornya itu ada, tadi saya bilang, ini ada ijon segala macam. Kita lihat saja nanti di bulan-bulan berikutnya. Ketika restitusinya tetap besar di bulan Februari, Maret, dan April mungkin, itu berarti ya dugaan ijon atau injak kaki itu ya indikasinya ada. Tapi kalau ternyata nanti landai, oh berarti enggak. Nah, karena kalau ijon begini maksudnya, kemarin itu defisitnya lebih dari 2,92, tapi karena ada yang setor pajak lebih besar, entah dipersuasi, entah kesadaran, sehingga pendapatannya kan masih bisa diselamatkan agar defisitnya enggak sampai 2,92. Itu nanti kita masih tunggu Februari Maret ya. Tapi kalau itu benar berarti kejadian 24 juga sama saja dong, kan gitu ya, karena di 25 banyak restitusinya. Nah, itu paparan dari Kementerian Keuangan yang saya tafsirkan ya. Pemirsa saya boleh menafsirkan juga. Ini ada info lagi dari Kementerian Keuangan tentang kalau secara sektoral, industri pengolahan, perdagangan, pertambangan. Nah, silakan baca, tapi buat saya sederhana saja. Ini juga menunjukkan ya ada perbaikan
Tetapi sebetulnya perbaikannya belum benar-benar bisa dipastikan akan berkelanjutan di Februari, Maret, April, karena ini lebih urusan administrasi saja. Apa benar industri pengolahan, perdagangan, pertambangan? Kalau pertambangan memang lagi susah ya, tidak prospek ke depannya masih berat, masih. Tetapi di bulan ini ada peningkatan di pertambangan, ada kasus. Nah, disitulah kita memerlukan analisis yang lebih tajam. Saya hanya sampai pada gambar-gambar ini yang diutarakan oleh Kementerian Keuangan adalah untuk membangun sentimen positif. Oke saja bahwa ini segala sesuatunya membaik, tapi saya kasih diskon. Membaiknya itu sebetulnya masih belum signifikan ya. Kita masih akan tunggu bulan-bulan berikut, benar nggak pendapatan 2026 ini, lebih khusus lagi perpajakan, lebih khusus lagi pajak, dan lebih khusus lagi secara sektoral dia cukup menjanjikan. Belum bisa. Maka misalnya pajak nih, khusus pajak, tadi kan perpajakan di pajak seperti ini, kenaikan 30,71%, tahun lalu tuh turun 40,44% sebulan, low base effect saya ingatkan. Dan kalau dilihat gambar juga kelihatan yang oranye turun, terutama 24 dan 25, baru menanjak di 26 secara persentasi. Kalau secara nominal ya tadi kan sama. Dengan perpajakan secara umum, pajak 26 ini nyaris setara dengan 22. Kebayang nggak? Berarti padahal secara sederhana pajak itu logisnya ya memang meningkat ya. Nah kalau ini kan meningkat tahun ini saja. Untuk menguatkan asesmen saya tadi saja. Sama saja dengan yang sebelumnya kalau kita lihat sebagai persentasi. Nah ini persentasi ya. Karena targetnya itu terlalu tinggi di 2026. Terlalu tingginya ini sebab dia dibuat pertengahan tahun 25 ya. Nah maka 4,93% dari target itu juga bukan langkah yang lumayan bagus kan. Karena rata-rata kecuali 25 ya, itu kan di atas 5 tuh. Nah jadi PR-nya masih banyak ini. Apa mau targetnya diturunin ya? Kalau diturunin target pajak, diturunin pendapatan, kalau belanjanya tidak diubah, nanti kita ada sesi assessment belanja, ya bisa defisitnya lebar. Tapi ini saya sampaikan fakta pajak dulu. Lalu di luar pajak, karena perpajakan terdiri pajak, bea dan cukai, ini informasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tentang bea dan cukai. Nah, dilihat gambarnya itu, ya dia turun. Jadi kalau pajak dibandingkan 25 naik. Selama sebulan ya maksudnya, belum setahun, turun. Nah, realisasi Januari itu 14% turunnya. Nah, gambar rincian dari bea dan cukai. Jadi ada cukai, ada bea keluar, ada bea masuk, bea keluar, bea ekspor, bea masuk, bea impor, cukai. Nah, cukai disebut itu cukai yang terutama kan adalah cukai hasil tembakau, ada juga etanol, ya, alkohol dan beberapa. Tapi yang utama adalah rokok. Ini ada penjelasannya. Nah, cukai turun gitu. Ada penjelasan bahwa ada penurunan produksi di akhir tahun, sehingga cukai di 2026 Januari ini berat. Nah, panjang cerita kan, apakah penurunan cukai rokok itu karena daya beli? Karena dijelaskan juga di beberapa slide, saya tidak ambil, itu sebenarnya pemerintah cukup serius ya mengatasi soal rokok ilegal. Jadi mestinya kan cukainya lebih banyak karena si ilegalnya berkurang, orang rokok lagi rokok legal gitu ya, yang sebagian. Tapi ternyata tetap turun. Artinya ini bisa jadi urusannya adalah pada konsumsi tembakau ya, rokok ya, dan seterusnya. Sedangkan bea keluar bea masuk ini kan memang banyak hal. Keluar itu ekspor, kemudian juga nanti kita belum tahu nih ke depan faktor tarif Trump ini ya, apakah dia akan berpengaruh terhadap penerimaan ekspor kita, karena kan nanti ada yang diminta tarif 0 kan, tidak boleh kita tarifi gitu. Kemudian yang impor juga begitu, dan seterusnya. Nah, kalau digambar ya seperti ini. Perolehan bea cukai selama sebulan 22,6 triliun. Lebih buruk dari 2025, bahkan lebih menjadi yang terburuk selama 5 tahun terakhir. Ini penting ya. Secara pertumbuhan dia yang terburuk sepanjang data ini 10 tahun, dan secara nominal dia terburuk selama 5 tahun. Beda dengan pajak tadi ya. Nah, ini yang kenapa pendapatannya tadi jadi tidak sekinclong yang dinarasikan atau dikesankan ya. Mungkin narasi juga masih oke lah ya, namanya pemerintah kan harus bangun optimisme. Tapi menurut saya media juga harus lebih berhati-hati mengutipnya. Jangan asal kutip lalu tanpa ada penjelasan, sehingga ya bagaimana ya, kita faktanya memang APBN kita masih harus
berusaha keras, banyak tantangannya dari si pemerintah. Nah, bea dan cukai ini turun ya. Nah, itu secara pertumbuhan. Secara presentasi dari target juga bukanlah capaian yang bagus, rendah juga dibandingkan rata-rata 5 tahun ini kan. Itu bea dan cukai. Kemudian kelompok kedua tadi perpajakan, terdiri dari pajak serta bea dan cukai. Lalu yang komponen kedua besar penerimaan negara bukan pajak. Ada sumber daya alam, di sini langsung dibagi SDA migas dan non migas, itu kan penerimaan sumber daya. Lalu ada PNBP lainnya, itu terutama kementerian lembaga ya seperti Komdigi, kehakiman, pengadilan, kepolisian, dan seterusnya. Lalu ada BLU ini ya rumah sakit, perguruan tinggi, dan ada juga kelapa sawit, ada BLU kelapa sawit ya. Nah, lalu ada KND, kekayaan negara yang dipisahkan. Dahulu KND ini terutama sekali BUMN, sesekali ada juga dari Bank Indonesia, badan lainnya jarang. Jadi dua itu yang, cuma Bank Indonesia itu kan mengasihnya bisa 5-6 tahun sekali sesuai dengan rumusnya. Kalau BUMN tiap tahun, nah khusus tahun 2026 tidak lagi kan. Jadi ada sisa-sisa yang masih diselesaikan dari administrasi lama saja soal arus. Sehingga dapatnya cuma 100 miliar ya. Sebenarnya turun realisasi PNBP ini. Cuma di sini untuk membangun sentimen positif, kalau tidak memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan BUMN, maka masih tumbuh 6,7%. Ya bisa juga begitu, tapi secara keuangan ya pemerintah sudah membuat masalah sendiri dengan tidak menerima lagi dari BUMN yang dikasih ke Danantara. Nah, kanal ini selalu mengingatkan, lah nanti Danantara masuknya ke APBN bagaimana? Sampai sekarang belum jelas ya. Kita belum tahu, belum ada skemanya. Jadi kalau sukses, kalau menghasilkan dan sebagainya itu belum tahu. Apa nanti ada skema tersendiri, kita masih nunggu. Yang jelas masalah sekarang adalah kira-kira ya udah numpuk modal dulu di Danantara dengan cara yang harusnya masuk PNBP kasihkan ke Danantara. Ini tahun kedua ya. Kalau digambar jadi begini nih. PNBP 2026 ini hanya 33,9. 25 42,5. Karena pada waktu 2025 itu sebagian laba BUMN yang karena administrasi ya, dia masih diterima oleh APBN, tidak langsung ke Danantara. Jadi penyelesaian sisa-sisa yang dulu. Maka terjadi penurunan kan. Ini terendah selama 4 tahun. Secara presentasi juga paling merosot. Ini sebenarnya sudah dengan effort. Kita harus puji juga. Jadi ada kenaikan di PNBP Kementerian Lembaga ya. Ya dikejar-kejar lah, Komdigi harus dapat banyak dan seterusnya, terutama Komdigi ya. Pengadilan juga kalau ibu bapak ini suka, waduh harus disita asetnya apa ya masuk PNBP kalau dia inkrah ya. Nah secara target ya ini, jadi target pun tidak sesuai targetnya masih. Jadi masih lebih rendah dari 23, 24, dan 25 persentase targetnya PNBP. Nah dari penjelasan saya tadi, saya ingin ulangi secara singkat. Jadi pendapatan negara yang 172,7 triliun itu ya terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian yang perpajakan ada penerimaan pajak, ada kepabeanan dan cukai. Kita tadi sudah melihat dari masing-masing komponen ini. Nah, maka secara umum memang terjadi peningkatan dibandingkan sebulan pertama tahun 2025 kecuali bea cukai dan tadi PNBP. Selain itu mengalami peningkatan. Namun kita harus beri diskon istilah saya ya, bahwa peningkatan yang seolah-olah pesat itu antara lain juga disumbang oleh low base effect. Jadi karena 2025-nya turunnya drastis, maka kenaikan yang kelihatan signifikan juga di 2026 ini didiskon. Tetap membaik tapi ada diskonnya karena turun jadi naik gitu kan. Secara umum kondisinya masih lebih buruk dari 22, 23, dan 24, terutama 22 dan 23 ya. Nah, maka kinerja sebagai presentasi dari target juga relatif biasa, bahkan cenderung rendah ya. Karena targetnya cukup tinggi pendapatan negara dan komponennya ini. Maka saya menyimpulkan kemungkinan tidak tercapainya target pendapatan, terutama komponen pajak, masih menjadi tantangan yang sangat berat di APBN 2026 berjalan ini. Kalau ini tidak diakui dan tidak mengubah belanja, jadi jadinya begitu. Kalau memang pendekatan utak-atik dan agar tidak memberatkan rakyat dia hanya bisa segini, naiknya cuma segini ya berarti kan belanjanya dong yang diefisienkan dan efektif kan. Kalau pemerintah bermaksud mengamankan kebijakan fiskal dan jangan lupa
Ini yang banyak menjadi catatan dari pandangan-pandangan lembaga asing terhadap kondisi Indonesia. Bank Dunia, IMF, lembaga-lembaga rating itu menyoroti bahwa Indonesia sedang berjuang keras untuk mengatasi masalah APBN-nya, dan terutama sekali pendapatan negaranya kelihatannya sulit untuk mencapai target. Nah, pada saat yang bersamaan tidak ada tanda-tanda pemerintah mau mengurangi belanjanya. Mudah-mudahan asesmen saya ini menambah hasanah, menambah pandangan buat para pemirsa. Hasil akhir dari pandangan itu silakan ditimbang. Saya memang punya kecenderungan mengkritik. Nah, pemerintah punya kecenderungan melebih-lebihkan capaiannya. Pemirsa bisa bijak dari pandangan-pandangan yang seperti ini.